Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, untuk menjalin silaturahmi dan persaudaraan kita, saya minta tolong kepada saudara, bila berkenan, sekali lagi bila berkenan, untuk bisa mengklik kotak subscribe di bawah video ini. Ini adalah bentuk terima kasih. Dengan demikian, semoga saya lebih semangat di dalam membuat video-video selanjutnya, dan Anda insya Allah bisa melihat semua video yang saya upload. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan channelnya Pak Tony. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa bertemu walaupun lewat dunia maya. Ini bukan kebetulan, tapi sudah diatur oleh Allah. Saya diberikan kemudahan membuat channel ini, dan Anda masuk di channel saya, sehingga Allah menggerakkan hati Anda untuk masuk di channel saya, sehingga kita bisa bertemu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kita membawa manfaat. Salawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul pilihan yang telah membawa kita minal dzulumati ilan nur, dari alam gelap gulita menjadi alam terang benderang. Dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada kita melalui Rasulullah SAW, dan kita kelak akan masuk surganya Allah bersama-sama Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Tidak ada sama di pikiran. Cuma sekarang boleh ibu seperti biasa dipegang dadanya, coba barangkali ada yang mau diajak ngobrol ini. Oh iya benar. Coba ada yang biasa ngomong bisikin dipegang aja, pegang agak ditekan baru ngomong sekarang. Ya dukun, kamu udah diincar sama Ustadz Danu dan dibantu dengan Ustadz Munawir. Enggak takut, pilih. Enggak takut, ada dua Ustadz nih, Ustadz Danu apa Ustadz Munawir yang kamu enggak takut sih? Sama yang mana enggak takutnya? Alhamdulillah. Bagus. Saya akan menyelesaikan tugas saya. Bilang siap-siap, kain kafannya disiapin, bilang gitu. Siap. Sudah siap dia kain kafan? Sudah siap kain kafan? Oh, dia sudah siap mati. Berarti dia udah Abang emang punya stok kali gitu Pak? Kayaknya bukan punya stok, kayaknya dia udah tahu kalau ini bakal waktu saya nih gitu. Oh, tapi sebelum itu ya berjuang sampai titik darah penghabisan dulu ya, barangkali menang gitu. Sebenarnya udah nyerang juga. Tanyain, kamu udah mencoba nyerang Ustadz Danu sebelumnya? Belum. Belum. Tapi udah nyiapin kain kafan, dia tanyain. Gak ngejawab. Apa? Gak ngejawab. Pak. Tanyain lagi, Bu, kamu udah nyiapin kain kafan? Diam. Apa? Diam. Iya. Diam. Oh, diem. Siapin sekarang, taruh di sebelah kamu, disuruh nyiapin. Waktumu cuma 5 menit. Terus Dan supaya bilang sama istri, saya akan pulang. ya Allah, Ke pangkuan iblis. Iblis dia ya. iya benar-benar. Iya, karena Atau dia untuk lebih hobinya meyakinkan nyantai lagi, gitu. Pak Ustadz, untuk lebih meyakinkan, bagaimana kalau kita persilakan untuk nonton TV juga? Oh iya, Supaya bisa melihat tanyain. Pak Ustadz jelas. Kamu punya TV, tanyain, Bu. Biar kita fight-nya itu enak, gentle ya. Punya TV? Yang ngejawab. Punya TV, suruh nyetel MNC TV sekarang. Suruh nyetel.
Kamu disuruh nyetel Ustadz Danu sekarang di MNC TV. Nggak Hah? jawab. Nggak jawab, Pak. Tel, kamu ditantang beneran sama Ustadz Danu. Kayaknya mulai Tel. dia nih. Jadi kamu bisa tahu wajahnya Ustadz Danu. Jangan sampai salah sama Ustadz Munawir. Lah Bu? Diam. Hah? Jawab. Kamu bilang aja, Bu, kamu dukun banci ya? Tanyain, Bu. Gak usah takut, Bu. Kamu dibilang sama Ustadz Danu, kamu dukun banci ya? Gitu. Cuman senyum. Cuma senyum. Senyum, Pak Ustadz. Lo kok tahu senyum dia? Coba lihat. Enggak, kayak gitu. Kayak senyum? Iya. Senyum. Oh, banci beneran dia. Harusnya gini, lu banci ya? Atau aja deh Pak Ustadz. Gitu ya jawabnya ya. Itu baru ketahuan tuh banci apa bukan. Oke, bilang. Kamu berani nggak sama Ustadz Danu beneran sekarang? Coba, Ini tanya ini serius nih. pertanyaan pamungkas Ustadz Danu nggak main-main dengan dukun nih. Ada jawaban. Hah? Berani Jawab, jawab. disuruh jawab. Kalau kamu berani, Ustadz Danu akan menyelesaikan. Kalau kamu nggak berani, ya Ustadz Danu akan menyelesaikan. Pilih kamu yang mana? Diam. Hmm? Nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Tanyain lagi. Kamu kan nyuruh saya besok mau mati, saya besok mau mati. Ini udah kamu udah dilihat sama Ustadz Danu. Cari, kamu pasti udah bisa nyari. Ustadz Danu di MNC TV, Ustadz Danu tahu kalau kamu itu bisa nyari sebenarnya, dan waktu kamu dalam nyari itu hanya cuma butuh waktu 5 detik, bilang gitu. Dan kamu pasti bisa. Dan kalau kamu diem, berarti kamu tidak menemukan Ustadz Danu. Ada jawaban. Oke. Pak Ustadz, coba nanti ya. Kita tunggu sampai komersial break nih. Kita Ya. pancing-pancing lagi. Siapa tahu nanti keluar. Karena kalau gini biasanya ada dua pilihan. Yang pertama, dukun ini diem dulu, nunggu momen yang pas nyerang diem-diem, atau udah ketakutan duluan. Nanti kita bakalan tahu kira-kira yang mana nih, apa yang pertama atau yang kedua. Makanya jangan kemana-mana, tapi Siraman Kolbu. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Masih dengan narasumber kita Ibu Tuti dan suami ini dari Sukabumi. Pak Ustadz, tadi waktu komersial break itu sempat ada diskusi atau komunikasi antara Pak Ustadz dengan dukun. Karena di sini kita membiasakan untuk berkomunikasi dulu Pak Ustadz ya. Karena biar bagaimanapun jin itu adalah makhluk Allah, kata Pak Ustadz, dukun pun begitu. Jadi tetap harus ada obrolan dulu gitu. Barangkali dia mau tobat, barangkali dia mau berubah. Ternyata tadi adalah kesimpulannya mau tobat Pak Ustadz. Tapi ketika digali lebih dalam, kayaknya tobatnya hanya sekedar karena ketakutan ketemu Pak Ustadz Danu. Setelah kita ambil kesimpulannya begitu. Dan ini juga ketika Pak Ustadz bilang keluarganya mau didoakan juga, takut dukunnya mungkin takut kenapa-napa kalau keluarganya doain juga gitu kan. Intinya adalah sekarang ini sudah menyerah Pak Ustadz, udah takut sebetulnya, tapi kalau untuk tobat belum tahu mau atau tidak. Tapi yang jelas dari raut wajah ibu sudah lebih fresh, sudah lebih enakan lah, kurang lebih begitu Pak Ustadz. Ibu, sekarang tubuhnya rasanya gimana? Kita mau ngetes aja ya. Kalau dukun tuh takut, kita belum ngapa-ngapain, kita tanya, Ibu rasanya gimana sekarang? Gerah. Apa? Gerah. Gerah. Iya. Gerah. Iya. Lebih enakan nggak dengan yang tadi atau yang biasa-biasanya, hari biasanya? Lemes. Lemes saja. Enak itu Enak, maksudnya tapi- itu begini Bu, ada yang ini perut kok nggak nyaman. Nah, itu hari ini gimana? Setelah ini tadi, setelah ngomong maksudnya Enakan. Hah? Ustadz. Enakan. enakan. Kalau tadi kan datang begini-begini, kan gitu kayak keseret-seret. Pak, siapa tadi namanya? Pak Dade. Pak Dade. Ya. Pak Dade punya ilmu gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, gimana sih? Ilmunya bukan buat ngobatin ini Pak. Ilmu Saya buat apa? Ilmunya di bengkel Pak saya. Bengkel, Iya. bengkel apa? Bengkel bubut Pak. Bengkel bubut. Iya. Emang nama bengkelnya apa? Bengkel bubut. Bengkel bubut. Bengkel bubut ya. Tapi buat beri mesin ilmunya Pak Ustadz. Iya, bubut gede. Iya Pak. Ratusan juta harganya tuh. Nah, ini dukunnya kenapa nggak dibubut aja tuh Mas? Bubutin kepalanya ya. Dicabutin. Dicabut. Oh, dicabut. Iya. Ibu Tuti ya, boleh maju ke depan Bu. Udah Merasa ditantang. takut lihat saya sekarang atau enggak? Enggak. Gimana?
Takut? Enggak. Enggak kayak tadi? Enggak. Enggak. Makanya dukunnya ketakutan. Tadi di belakang udah takut Pak mau masuk ke sini. Iya sih. Tapi ya memang dukun itu harus ditaklukkan dan harus nggak main-main. Jadi di Siraman Kolbu itu beda dengan YouTube-nya orang-orang lain tuh. Kalau ada depan dukun paling kejeblak, besok dia masih bangun, paling badan geges. Kalau di Siraman Kolbu nggak main-main. Itu dukun bisa gila, bisa mati. Ustadz, kalau duel gini, misalnya saya punya ilmu nih, saya ketemu dukun langsung ada pada depan, saya duel sama dukunnya gitu. Walaupun dukunnya kalah, tapi ada nggak ilmu dukun yang masuk ke saya walaupun saya menang? Ada Yang masuk ke tubuh ada saya? yang masuk, pasti. Nah itu bahaya. Efeknya akumulatif, Pak Ustadz? Nanti akumulatif. Suatu ketika orang itu sombong, sihir santet yang sudah masuk ke tubuhnya ini diolah sama Allah Ta'ala, dicampur dengan ilmunya dia sendiri, digoyang. Nah, orang itu pasti kesakitan. Nah, kesakitannya itu dia nggak akan bisa menyembuhkan diri sendiri. Oh, jadi langsung Allah tuh Pak Ustadz? Langsung Allah, pasti. Orang sakit itu pasti tangan Allah yang mengatur. Waduh. Pasti. Kalau santet, tangan Allah yang mengatur, santet itu masuk. Tapi kalau ibu itu ketemu kita, berarti ini hidayah. Berarti cukup ibadahnya ibu, ibadahnya bapak ini cukup untuk bisa bertemu dengan kita. Hidayah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kan gitu ya. Terus mungkin ada yang bertanya, berarti kalau gitu Pak Ustadz juga bisa kena dong sama ilmu dukun. Nah ini beda ya Pak Ustadz ya? Bisa. Pak Ustadz bisa kena juga? Bisa kena ilmu dukun. Lah kok bisa kan Pak Ustadz cuma mendoakan? Hah? Kan cuma mendoakan? Lah kan saya cuma bilang bisa aja. Kalau Allah mengizinkan. Iya. Jangan sampai lah Pak Ustadz ya. Ya kalau saya sih, ya mudah-mudahan jangan. Amin. Saya kan doa sama Allah Ta'ala. Iya, itu janganlah. Ya. Karena ilmu dukun itu ya dari jin aja, siluman, jin dan sebagainya. Apalagi kalau udah di sini takutan, bapak tadi bilang dari sini udah ketakutan, nah kan lucu ya. Padahal di mana-mana itu malah nggak takut. Iya. Nah itu lucunya di situ. Oke, Ibu Tuti, aminkan doa saya harus menyelesaikan. Yang paling sakit di mana? Di perut, di dada, di kepala, Ada di punggung. Oke, dingin. siap. Oh ya. Pemirsa di rumah, boleh ikut mengaminkan doa saya kalau memang kasusnya mirip seperti Ibu Tuti ini. Ibu Tuti ini ada persoalan dengan orang-orang terdekatnya, di mana orang terdekat itu ya begitulah. Orang terdekat kali kalau bapak atau ibu yang memang saat ini melihat Ibu Tuti dan waduh itu yang saya kerjain, tobatlah kepada Allah Ta'ala. Kalau belum tobat, berarti bapak atau ibu sudah melakukan kemusyrikan dan dolim. Dan kemusyrikan itu kalau bapak dan ibu meninggal, nggak akan diampuni. Dan kalau bapak ibu itu muslim, nggak akan masuk surga selamanya. Karena menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan jin atau bahkan setan. Saya peringatkan, jangan main-main dengan begitu. Ya. Bapak Ibu pemirsa sekalian yang kasusnya mirip dengan Ibu Tuti boleh mengaminkan. Mudah-mudahan seperti pemirsa yang lain diberi kesempatan. Amin. Amin ya Allah. Ibu Tuti aminkan doa saya. Fokus ya Bu. Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Tuti Suryati, memohon kepadamu sudah 9 tahun Ibu Tuti terkena sihir, terus santet dan guna-guna serta ditumbalkan oleh seseorang ya Allah, dan di mana sihir terus santet dan guna-guna tersebut masuk melalui kakinya Ibu Tuti Suryati, masuk ke dalam perutnya ya Allah, dan juga ke dada, dan masuk dalam punggungnya Ibu Tuti Suryati ya Allah. Dan Ibu Tuti Suryati dimasukkan mantra-mantra tumbal melalui organ kewanitaannya ya Allah, dimasukkan mantra-mantra tumbal ya Allah, dan setiap saat perutnya membesar, dan mantra-mantra tumbal tersebut dikunci di perutnya Ibu Tuti Suryati ya Allah.
Aku mohon kepadamu, hancurkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan juga ilmu dukun ya Allah yang dipergunakan untuk melihat, untuk memantau Ibu Tuti Suryati ya Allah, yang ada di perutnya, yang ada di dadanya Ibu Tuti ya Allah, yang ada di tubuh yang lainnya ya Allah. Aku mohon kepadamu semua ilmu-ilmu dukun yang dipergunakan untuk melihat dan memantau Ibu Tuti Suryati ya Allah, aku mohon juga kepadamu, hancurkan ilmu dukunnya, hancurkan kuncian-kuncian dari ilmu dukunnya ya Allah. Dan aku mohon padamu, hancurkan semuanya ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah, agar seluruh mantra-mantra sihir, telur sandat dan guna-guna, seluruh tumbal yang dimasukkan ke dalam tubuhnya Ibu Suryati ya Allah, dari masuk melalui kakinya sampai ke perut, masuk ke punggungnya sampai ke dada dan perut ya Allah, dan tumbalnya dimasukkan melalui organ kewanitaannya Ibu Tuti Suryati ya Allah, dan juga ilmu dukun yang dikunci di perut dan juga di dada dan di seluruh tubuhnya Ibu Tuti Suryati untuk mengawasi, melihat ya Allah. Aku mohon hancurkan ilmu-ilmu dukun dan hancurkan kunciannya ya Allah dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Ibu Tuti Suryati ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu untuk benda-benda sihir, alat-alat sihir dan juga mantra yang disebarkan oleh orang-orang yang memang dia berbuat zalim pada Ibu Tuti Suryati, aku mohon hancurkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Ibu Tuti Suryati ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan bagi dukunnya yang menyerang Ibu Tuti Suryati, bagi dukunnya yang sejak 9 tahun kurang lebihnya menyerang Ibu Tuti Suryati, dan juga orang-orang yang menyuruh dukun untuk menyerang Ibu Tuti Suryati, aku mohon kepadamu, selamatkan mereka dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Ibu Tuti Suryati ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon padamu ya Allah, cabutlah seluruh ilmu-ilmu musyrik, pengobatan musyrik, amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang ada di dalam tubuhnya Ibu Tuti Suryati ya Allah, yang mengunci dan dikawinkan dengan Ibu Tuti Suryati ya Allah, hancurkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadikan ya Allah, dan aku mohon padamu ya Allah, agar Kau cabut seluruh sihir, telur sandat dan guna-guna serta tumbal yang ada dalam perutnya Ibu Tuti Suryati, yang ada di dada, yang ada di punggung dan seluruh tubuhnya Ibu Tuti Suryati. Cabut seluruhnya ya Allah, jika ada yang membangkang, hancurkan mereka dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Ibu Tuti Suryati ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Tuti Suryati bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Ibu Tuti Suryati kepadamu ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Baik, Bu Tuti, sudah lebih enak ya badannya? Bener-bener udah plong sekarang ya? Tadi kan masih lemes, masih gerah, sekarang udah nggak gerah. Dekat suami udah sejuk sekarang? Hah? Dekat suami udah sejuk, udah nggak gerah. Bahkan kalau di bengkel mesin bubut pun tetap sejuk. Mana barangkali ada masukan untuk Ibu Tuti? Iya Ibu Tuti, dijaga ibadahnya ya. Mulai sekarang luruskan niat,
ibadah, sholat, baca Quran, sedekah, kemudian semuanya kehidupan suami istri harus lillahi ta'ala. Kalau mau ada pertengkaran, belajar untuk diredam, jangan emosi beneran, karena emosi itu pasti masuk neraka, pasti. Siapapun orangnya kalau emosi pasti masuk neraka. Nggak ada orang emosi itu lillahi ta'ala, nggak ada. Emosi itu yang niatnya karena setan aja. Baik. Nah Ibu Tuti jaga ibadahnya, mudah-mudahan ini diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala ya. Amin. Allahumma amin. Pak Ustadz, terima kasih masukan dan doanya. Bu Tuti, atur nuhun tos doa pasiraman kolbu. Nah, Pak Dade, salam. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Salam buat keluarga ya, semuanya sehat-sehat. Ya, bangga. Digandeng dong. Asik ya. Oke, pemirsa, narasumber kita yang satu ini, yang kedua selain satu ini adalah seorang wanita. Keluhannya adalah diduga ada kuntilanak bersemayam dalam tubuhnya. Waduh, ini seperti apa nih? Akankah kuntilanak itu menampakkan wujudnya di sini? Atau mau curhat sama Pak Ustadz Danu? Seperti apa aja kemana-mana tadi? Siraman kolbu sejukan. Hal ini diduga dalam tubuhnya bersemayam sosok kuntilanak nih, ya. Ini pernah menemukan belatung di dalam mukena dan sekarang reaksinya seperti menangis atau ketakutan. Bisa lihat ya, seperti menangis. Yang nangis ini narasumbernya atau kuntilanaknya? Mari kita buktikan. Pak Ustadz silakan. Tarik. Silakan. Kenapa nangis ini, Ibu? Ini Ibu siapa namanya? Bu Dewi ya? Ini yang nangis Bu Dewi ini. Kenapa Ibu Dewi nangis? Bu Dewi? Ibu Dewi sama siapa kesini? Sama suami. Sama silakan Pak, boleh silakan. Silakan Pak, mic-nya masukin sini Pak ya. Silakan ucapkan salam Pak. Lebih dekat lagi sama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak namanya siapa Pak? Saya namanya Jakaria Sumpawan. Pak Jaka ya, saya panggil ya. Iya. Ini istri, namanya Ibu Dewi, betul ya? Iya. Oke, ini kenapa nangis begini Pak? Dari rumah begini? Dari rumah sih tadi belum nangis. Saya persiapan ini, tapi setelah udah sampai di sini udah mulai nangis. Udah mulai nangis? Iya. Di rumah sering begini nggak kalau di rumah? Nangis-nangis begini? Sering sekali. Sambil ngomong apa kalau nangis tuh Pak? Kalau ngomongnya sih kita enggak pernah dengar dia mau minta apa, mau ngomong apa gitu. Tapi yang saya lihat tuh kalau nangisnya tuh keseguk-segukan gitu ya. Terus ditanya enggak jawab. Terus kemudian kalau kita nanya gitu, emang kenapa? Udah dia cuma nangis aja bisa gitu. Cuma nangis aja? Nangis aja. Ini kan katanya kan ada sosok kuntilanak katanya Pak. Iya. Ya? Iya. Itu tahu dari mana kalau begitu sosok kuntilanak? Sempet ke orang apa? Pintar. Pak Ustadz. Oh, orang Pak Ustadz. Apa kata Pak Ustadz? Ya, jadi dia bisa ngelihat katanya nih di dalam tubuhnya ada kuntilanak. Astagfirullahaladzim. Kaget tuh ya? Itu letaknya nggak gitu, tapi serius banget. Ini makin nangis ini Pak Ustadz. Makin nangis ini kuntilanak ya. Biarin ngeluarin kan gitu juga Mas. Saya sendiri gebrak saya kayak kaget juga. Iya. Di semuanya ya. Iya. Rata bener. Jadi kata Pak Ustadznya ada kuntilanak gitu betul. Iya. Pak Ustadznya melihat apa gimana tuh Pak? Bisa tahu ada kuntilanak begitu? Dia langsung bisa mediasiin dimasukin ke orang lain gitu. Ke orang lain, kemudian orang lain itu langsung bereaksi seperti yang dia ini nangis gitu sambil megang rambut gitu. Megang rambut. Begini-begini ya? Iya. Aduh, habis ngeringin rambut, habis keramas tuh. Terus Jumatan. Udah sadar nih kayaknya nih Bu Dewi nih. Bu? Alhamdulillah. Bu Dewi, apa yang dirasakan sekarang Bu Dewi? Hati yang selalu bermasalah ya Pak Ustadz. Jadi Hatinya kenapa? Tiba-tiba nangis gitu. Saya misalnya lagi zikir, lagi ngaji, tahu-tahu nangis timbul sendiri. Terus merinding semua, dari kaki. Hanya nangis saja. Nah, enggak, di hati itu tiba-tiba kalau saya lagi khusyuk
Di hati, tapi bukan ngelihat mata kepala sendiri. Iya. Ada yang ngomong anak apa? kecil umur 5 tahun. Gitu, langsung hati itu sedih, nelangsa apa, nangis gitu, seringnya gitu ngelihat. Nah, kalau misalnya lagi nggak sadar, kadang ngelihat 2 jam nggak sadar, ngelihat muka suami aneh, ngelihat muka anak-anak aneh, semua tuh aneh aja gitu. Anehnya gimana, Bu? Kalau muka suami anehnya gimana? Semua, pokoknya mah aneh aja. Iya, Kadang aneh gimana? maaf Pak Ustadz, Nggak apa-apa. kalau ngelihat, kan selalu saya ngelihat muka Pak Ustadz aneh. Aneh gimana? Aja sayangnya gitu. Apa? Sebel. Sebel? Oh iya, nggak suka. Kalau sebel mah bukan aneh. Udah aneh, maksud saya udah aneh, sayangnya nggak suka kayak gitu sama Pak Ustadz gitu. Oh gitu. Sama nangis. Oh Ya, gitu. saya maaf. Jadi nggak ibaratnya begini. Nangis. Ibu Dewi karena melihat aneh dan nggak suka, terus Ibu Dewi nggak bisa cerita tapi sedih aja, nangis gitu. Ya, nangis. Kalau lihat suami juga seperti itu. Benci aja semua. Kalau lihat Ustadz Munawir gimana coba? Wah, apalagi? Oh belum tentu. Belum, ya. Belum tentu. Iya, aneh. Aneh gimana? Nggak tahu. Pokoknya saya tuh kayak penting aneh aja deh, kayak bukan semuanya diri aneh. saya gitu, Pak Ustadz. Kenapa? Kalau saya lagi kayak bukan diri saya gitu. Oke. Gimana sih? Ada yang ngomong nggak Bu di dada? Kadang-kadang ada yang ngomong nggak? Nah, bukan ngomong, Apa? tapi selama tidur selalu mimpinya itu masa dulu gimana gitu. Masa lalu Ibu, Masa iya. masa gitu. kecilnya Ibu, Iya. masih anak-anak tapi sudah sadar, sudah tahu. Oh. Iya, jadi selalu mimpinya tuh yang begitu gitu. Oke, oke. Gitu. Nah terus kalau habis kejang tengah malam itu bangun tidur tuh dari ujung kaki sampai Ujung kepala sampai kaki. Iya. Kaki Kebalik. kaki mau gini. Iya nggak apa-apa Bu, bercanda dikit karena kita aneh semua masalahnya. Iya, benar. Aneh, saya sendiri nih ngaca muka saya tuh aneh, serem. Gimana sih, Bu? Apa bibirnya gede, lubang hidungnya 1, gitu, matanya nempel, apa gimana anehnya? Ya pokoknya mah Bapak nggak serem apa? gitu lah. Bapak ketawa. Pokoknya mah serem. Bapak lucu. Serem aja Serem ya? Ustadz gitu. Jadinya Sejak kapan Ibu melihat wajah yang aneh-aneh gini sama sedih itu sejak kapan? Oh, kalau melihat udah mulai timbul aneh mah ada setahunan. Tapi penyakit saya kejang sama ngunyem gitu. Gerenyem-gerenyem tangan gitu, Bu, ya? Kayak orang makan, Hah? tangan begini sama bengong gitu. Itu saya nggak sadar. Oh Saya gitu. Kesurupan, tapi kesurupan ya main-main gini aja, nyam gitu. Iya, gini. Ngenyem-ngenyem gini tapi ya, Bu, ya? saya, iya, tapi saya emang nggak tahu. Yang tahu suami gitu. Iya, yang lihatnya begitu. Iya, yang lihat begitu. Sama kalau yang sedih-sedih begitu suka ngelihat seperti anak kecil umur 5 tahun itu ya, Bu, ya? Nah, itu kan di batin, Di batin. di hati saya, Ustaz. Jadi tahu-tahu tuh timbul si anak segitu, udah sedih gitu. Cewek apa laki? Cewek pakai rok gitu, apa sih, sekdres gitu. Di situ nggak tahu, saya juga nggak ngerti kenapa jadi sedih gitu. Oke. Ini bukan sekedar kuntilanak, ini mah, Pak Ustadz, ya? Makan nggak mau. Makan nggak mau? Saya makan nggak mau, nyemil nggak mau. Pelupanya itu juga, Ustaz. Ibu yang mulai tahu sedih atau gini itu berapa tahun? Ada setahunan ya. Setahun. Berarti sama dong sama yang wajah aneh-aneh itu. Oh, udah 3 tahun yang sering lihat. Yang ngenyem-ngenyem tadi tuh 3 tahun. Oh, yang ini 3 tahun ya Pak ya? Kurang lebih ya? Iya, kurang lebih 3. Ibu sebelum ini ada persoalan dengan orang. Kalau persoalan kayaknya agak ini ya, kayak bukan kayaknya. Bukan ya? Ini Tapi kayaknya nggak tahu coba di kita. traumatis atau gimana ini, Pak? Ibu ada persoalan dengan seseorang yang orang itu jengkel sekali umpamanya? Maaf, mungkin saya nggak tahu. Mungkin ada kali ya. Enggak, kalau nggak tahu bilang nggak tahu, jangan mungkin ada. Oh. Ada Dulu orang sih yang ada. itu bentrok. Dulu tapi saya pernah bentrok 3 tahun yang lalu ya, pas saya itu jadi pernah bentrok, banyak omong gitu, Ustaz. Nah dari situ dia kadang buang muka gitu kalau ngelihat saya. Oh. Lah ya. Ini juga jadi ini ikutan dibuang muka sama dia gitu. Kemana aja dibuangnya, Bu, mukanya? Nah, Ya. aja.
Iya. Muka dibuang enggak? Sihir nggak nih Pak Ustadz? Hah? Ada bisikan Bu, barangkali di dada atau di kepala? Bisikan untuk menyuruh mati atau Sakit apa? atau bisikan sakit enggak? Suka hatinya aja gitu. Hatinya aja. Tiba gitu, kumaha, gimana gitu hatinya. Ibu dari mana sih aslinya? Bandung. Oh di Bandung. Di sini mah di Jakarta. Iya. Asli. Jadi nggak ada bisikan, tapi jadi hatinya memvisualkan sesuatu gitu Pak Ustadz. Merasa set dari hati, kemudian berpikir, akhirnya muncul sebuah bentuk anak-anak kecil dan lain sebagainya. Iya. Ini gimana Pak Ustadz? Saya malah mikirnya gini, apa sebelum sakit seperti ini ibu sering ya bisa bertahun-tahun sebelum ini sering ini ibu selalu ingat dulu masa kecil ibu. Ini saya tanya ya, bertahun-tahun walaupun ibu sudah nikah ya, ibu teringat masa kecil ibu diem, terus ibu sedih sendiri waktu itu, tadi sebelum 3 tahun ini, waktu itu saya tanya waktu bisa 10 tahun, bisa 15 tahun sebelum ini, ibu sering seperti itu nginget-nginget masa kecil. Maaf ya Zat, jadi sekarang teh penyakit pelupanya itu saya pelupa, banyak pelupanya. Nggak tahu kalau ngingetin masa lalu lagi kecil, sekarang juga jadi suka inget masa dulu kecil gitu. Oh benar-benar, saya juga lupa. Kadang-kadang tapi gitu kadang. Benar, saya juga lupa tadi. Saya mau tanya apa ya tadi ya? Lah ibu lucu, saya pelupa. Dulu waktu kecil itu bagaimana? Tapi saya juga ingat masa kecil saya kan bingung. Saya juga tajam ingatannya. Saya juga ngasih pernyataan loh. Saya tadi juga lupa tanya apa ya. Jadi kadang-kadang inget, kalau yang sekalinya lupa-lupanya tuh blank banget. Oh, ketika lagi bagus ingatannya bisa ingat sampai masa kecil. Oke. Sekalinya Yang nggak saya bagus, mau lupa. tanya itu sebenarnya gini. Saya tidak tanya ibu 3 tahun terakhir ini, saya nggak tanya, saya sudah tahu. Ini dulu-dulu bisa 5, 10 tahun, 15 tahun. Apakah ibu sering membayangkan masa kecil dulu? Bisa aja membayangkan karena ibu dengan orang tua dulu kayak nggak dapat kasih sayang umpamanya. Ini hanya umpama aja, sehingga ibu itu mengingat masa kecil. Atau ibu dengan bapak ada sesuatu yang saya nggak tahu, ibu akhirnya sedih mengingatkan masa kecil dulu yang seneng atau pas lagi sedih seperti itu. Ini hanya pertanyaan aja biasa. Kecil masih Kalau belum ada masa masalah. kecil mah saya suka selalu ingat dulu gitu. Selalu ingat. Ya. Jadi ibu selalu ingat. Jadi kayak umpamanya ibu ketemu sama teman SD umpamanya, ini umpama ya gitu, ketemu saya gitu. Enggak lah. Oh enggak. Jadi masa kecil itu terus selalu diingat. Maksud saya itu terus diingat, diam. Nanti suatu ketika ada yang menjadikan ibu sedih, ibu sedih, nangis sendiri. Ya itu ingat-ingat masa kecil gitu. Maksud saya, apakah ibu begitu beberapa tahun sebelum ibu itu sakit 3 tahun belakangan ini? Begitu, Ya, Bu? kadang-kadang iya. Iya, Ada. kadang-kadang. Jadi kalau saya anggap ini 5 tahun aja ke belakang, jadi 8 tahun ini. Sekarang tahun berapa sih? 2020. 2012 Sekitar 2010-an lah. Ibu Mulai. sering mengingat masa kecil dulu. Sering, saya anggap sering ya. Jadi namanya kalau ya ingatlah masa kecil gimana sih ya? Ya jadi sering kepikiran, atau barangkali bisa jadi anak kecil yang muncul lewat hati itu yang pakai rok itu bisa jadi itu ibu sebetulnya. Nah, tuh saya ingat pas lagi itu yang saya di batin saya anak kecil sekitar 5 tahun pakai Rok itu? Jadi emang saya waktu inget itu, saya ingetnya saya lagi segede gitu. Masya Allah, ibu dari tadi itu saya itu ngomong begitu, makanya ibu kok bingung sendiri kan tinggal ngomong. Iya Ustadz, saya sering inget dulu masa kecil saya begini. Ibu muter Dulu suka ikut. ya nggak apa-apa. Suka ikut tahlilan gitu, memimpin kan ke almarhum. Ibu kecil itu ikut almarhum kakek saya tuh guru ngaji, guru tahlil, jadi saya suka ikut pakai sekdes begitu, nggak pakai kerudungan. ibu dari tadi itu saya coba ingetin gitu. Belum maju lagi Bu. Maju lagi nggak apa-apa. Pak Ustadz, kesimpulannya menurut Pak Ustadz? Kesimpulannya, sebenarnya ini nggak ada sihir, insya Allah menurut Insya saya. Allah. Ini ibu ini hanya inget aja gitu.
Jadi ingat. Gimana itu? Kenapa? Kejang saya, mata kumendelik, muka biru, sama cairan. Ini teh kejang semua gitu. Kalau kejang ini memang bisa aja ibu kalau marah diem. Ibu kalau momennya lagi marah sama bapak seringnya diem. Betul nggak? Betul. Kadang-kadang. Ya kadang-kadang, masa setiap hari bosen lah Bu, setiap hari. Ya kalau lagi marah kadang diem, kadang-kadang. Tapi kalau lagi begini. Iya, ini yang kejang, ini yang diem. Paham ya? Tapi kan sering kejangnya. Lah ya itu saya ngomong, yang kejang ini marahnya diem. Paham? Jadi ibu setelah menikah itu, ya namanya orang menikah itu kan begitulah ya, ada bentrok gak cocok, ini momennya bapak yang kelihatan keras, ibu sebenarnya jengkel, marah, tapi diem. Terus kalau melihat aneh-aneh begitu, kenapa itu? Itu ilmu turunan Bu. Jadi makanya saya nggak lihat, itu ilmu dari orang tua sebelum ibu. Paham ya? Ini masuk, banyak yang masuk. Terus ilmunya di? Banyak. Ini udah 5 menit, ibu mau didoain nggak? Langsung doakan positif ya. Iya, gitu aja. Kalau ibu mau panjang di klinik saya. Aduh, ya betul ya. Pokoknya apapun ini udah 4 menit loh. Ini saya nggak bisa doa dalam waktu 4 menit itu ada ini. Kecuali kalau saya hebat banget langsung. Udah semuanya sehat pun, fayakun, selesai. Amin. Ini doa ini satu-satu nih ya. Semaksimalnya Pak Ustadz ya. Iya. Silakan. Ibu Dewi. Aminkan Ibu ya. Aduh. Ya, Ibu aminkan aja ya. Pemirsa di rumah, kalau memang ada kasus seperti Ibu Dewi pusing-pusing, boleh ikut mengaminkan ya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Dewi Setiawati. Ya Allah, memohon kepadamu ya Allah agar yang dirasakan 3 tahun belakangan ini yaitu menangis terus menerus, sedih. Kalau udah menangis tidak bisa ditanyain oleh suaminya atau siapapun. Ya Allah, jika itu disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Ibu Dewi, ya Allah, aku mohon padamu agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Dewi, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan menangisnya Ibu Dewi, sedihnya Ibu Dewi, di mana sedihnya Ibu Dewi tersebut Ibu Dewi tetap kesurupan, ya Allah. Jika sedihnya itu sebelumnya Ibu Dewi bertahun-tahun selalu ingat tentang masa kecilnya, ya Allah, atau pada saat Ibu Dewi tidak cocok dengan suaminya, kalau ada masalah kemudian Ibu Dewi jengkel, sedih, dan sedihnya difikirkan hanya untuk mengingat masa kecilnya Ibu Dewi, ya Allah, di mana masa kecilnya dirasa seperti enak, nyaman, ya Allah. Dalam kesedihan tersebut akhirnya masuklah jin dengan kuat dengan rasa kesedihan Ibu Dewi, ya Allah. Masuklah jin dengan kuat sekali dalam tubuhnya Ibu Dewi, ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, jika sedihnya Ibu Dewi yang sangat berlebihan, ya Allah, karena ada beberapa atau sering ada masalah dengan suaminya atau dengan keluarganya yang lain, di mana Ibu Dewi hanya merasa sedih. Padahal dengan masalah-masalah tersebut Ibu Dewi harusnya memohon kepada Allah Ta'ala agar masalah tersebut bisa selesai dengan baik. Aku mohon padamu jika ada kesalahan dan dosa Ibu Dewi, ya Allah. Aku mohon padamu ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Dewi, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Dewi banyak jin yang menguasai kesedihan Ibu Dewi, yang ada masuk melalui pikiran Ibu Dewi, yang masuk melalui hatinya Ibu Dewi dan dadanya Ibu Dewi, ya Allah. Aku mohon kepadamu, lepaskan mereka, cabut mereka, ya Allah. Ampuni kesedihan Ibu Dewi yang terlalu berlebihan, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan jika di dalam tubuhnya Ibu Dewi banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Dewi, sehingga Ibu Dewi bisa interaksi dengan jin, bisa melihat, mendengar, dan merasakan jin, aku mohon padamu, lepaskan seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Dewi, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Dewi mengunci ilmu-ilmu musyrik, ya Allah, pengobatan musyrik, aku mohon padamu, hancurkan seluruh mantra musyrik.
dan ilmu-ilmu musik yang mengunci seluruh tubuhnya Ibu Dewi, hancurkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan jika di dalam tubuhnya Ibu Dewi banyak sekali amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, aku mohon padamu, hancurkan seluruh amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang mengunci tubuhnya Ibu Dewi ya Allah. Hancurkan amalan tersebut dan keluarkan dari dalam tubuhnya Ibu Dewi ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Dewi banyak sekali mantra-mantra sihir, telur sandra dan guna-guna, aku mohon padamu dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, telur sandra dan guna-guna yang ada dalam tubuhnya Ibu Dewi ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Sebagai penutup video ini, saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat konten atau unggahan ini adalah untuk membunuh lupa, karena saya sudah tua, biar ada kegiatan tidak pikun. Ya, ini usaha saya agar Allah memberikan mudah-mudahan ketenangan jiwa, panjang umur, dan bisa beribadah, dan terutama juga bisa berguna bagi orang lain. Yang kedua, akan meninggalkan jejak digital, yaitu mudah-mudahan saya memiliki amal jariah melalui ilmu ini, ya, sehingga ini bisa bermanfaat walaupun saya sudah meninggal, masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya, dan juga jangan sampai kejadian yang jelek ini terjadi lagi pada orang lain, sehingga kita ambil hikmah dari kejadian yang sudah ada. Orang lain akan mendapat pengalaman dan tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pesan saya, ya, jangan lupa ketika Anda mendapatkan masalah, itu Anda sholat 2 rakaat, apakah itu namanya sholat hajat ataupun sholat mutlak. Kemudian Anda berdoa setelah sholat, ya, doa itu disertai mungkin dengan sholawat, dengan ini mendengarkan video ini. Kemudian Anda berikhtiar dan bersabar, ya. Yang terakhir, ya, saya doakan mudah-mudahan Anda, keluarga Anda, kita semua diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang halal dan berlimpah, dan bisa membantu orang lain. Kemudian disclaimer-nya, bahwa mungkin dalam video ini ada kesamaan ide. Ya, kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, saya mohon maaf. Ya, kemudian yang kedua, saya bukan ahli apapun dan bukan kiai. Jadi mungkin saja banyak yang keliru. Kalau ada yang baik, itu datang dari Allah. Kalau ada yang tidak baik, itu kebodohan saya, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul, gambar, dan captionnya mungkin berbeda dengan apa yang terkandung di dalam isinya. Saya mohon maaf. Mungkin saya hilaf, atau mungkin saya sengaja, karena itu untuk daya tarik. Ya, mudah-mudahan Anda memaklumi. Yang keempat, bahwa unggahan ini terutama adalah untuk anak cucu saya, famili saya, keluarga saya. Tetapi manakala ada dari di luar keluarga saya yang kemudian berminat, tertarik, dan digerakkan oleh Allah masuk di channel saya, dan Anda merasa dapat manfaat, alhamdulillah, silahkan dan terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian yang kelima, itu adalah pendapat pribadi mungkin, ya, sifatnya subjektif, jadi mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan Anda inginkan. Itu semua mungkin salah saya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di dunia ini diberikan keberkahan oleh Allah, dan Allah memaafkan semua dosa kita.
Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.